Salam kenal, nama gua Ricky dan mungkin beberapa di antara kalian belum kenal ya karena kalau gua ngeliat dari sini sih ada beberapa wajah yang memang sebelumnya gue belum pernah lihat. Dan ada wajah-wajah yang gua kira udah lama nggak lihat bisa lihat lagi ya. Arthur ya? Hai Arthur, halo, kaget loh. Senang banget hari ini lu bisa datang. Gue ingat Arthur karena ciri khasnya itu rambut panjangnya ya, pakai bondu. Oke, hari ini gue mau ngelanjutin pembahasan yang udah dibahas sama Ko Gary kemarin. Gue geser ke kanan ya, ini lampunya agak silau. Mata gue agak sipit jadinya nggak ke filter cahaya ininya ya, nggak enakan ngeliatnya. Oke, teman-teman masih inget sharingnya Ko Gary minggu lalu? Kalau gue masih inget, karena ada adegan yang sangat berkesan buat gue. Itu adegan dimana Ko Gary merobek-robek payung milik mamahnya ya, bener gak Ko Gary? Ya, oh punya emaknya ya. Jadi kemarin Ko Gary sharing tentang pentingnya yang namanya kita tunduk di bawah suatu otoritas. Ya, karena waktu kita memutuskan untuk taat di bawah otoritas, kita berada di bawah perlindungan. Nah, waktu kita berusaha memberontak, artinya kita sedang merobek-robek payung tersebut. Jadi kalau hujannya turun, nah kita akan kebasahan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Next, jadi kalau Ko Gary kemarin sharing, inti permasalahannya adalah kita selalu ingin jadi bos atas diri sendiri. Ya, kita selalu ingin jadi bos atas diri sendiri. Nah, sekarang permasalahan kedua muncul, teman-teman. Misalnya, oke lah kok, sekarang gue memutuskan untuk tunduk di bawah otoritas. Entah itu orang tua, papa, mama, atau misalnya guru, atau misalnya pembimbing. Gue mau memutuskan untuk tunduk supaya ibarat ilustrasi Ko Gary, gue gak mau merobek payung tersebut. Ya. Tapi permasalahannya adalah next. Gimana kalau misalnya ternyata yang ada di atas kita itu seorang bad leader teman-teman. Ya, gimana kalau misalnya entah itu orang tua, guru atau pembimbing atau mungkin teman-teman yang di sini ekskul basket, ada pelatih basket ternyata pemimpin kita itu sosoknya pemalas. Gak bertanggung jawab, gak bisa kita hormati. Dan mohon maaf nih, kasarnya dumb teman-temannya, dumb tuh mohon maaf nih ya, kok agak kurang pinter gitu. Lebih pinter kita dibanding pemimpin kita. Dan yang terakhir sering salah. Pernah ketemu mungkin guru yang kalau dia ngejelasin ini kayaknya salah tapi kalau saya ngomong gak enak nih. Nah susah ya, susah rasanya kita tunduk dengan orang-orang yang mereka itu punya otoritas tapi gak punya kapabilitas. Nah istilahnya seperti itu ya, mereka punya otoritas tapi mereka gak punya kapabilitas. Next, nah ini tension ini muncul di dalam hati kita teman-teman ya. Am I required to be a good follower when my parent or my teacher or my coach is clearly a bad leader? Aduh, kalau pakai bahasa sederhananya, kalau mereka itu cupu, gue tetap kudu jadi pengikut yang baik gak ya? Boleh gak gue bersikap agak nakal sama mereka? Boleh gak gue make fun of them and insult them behind their back since they deserve it? Boleh gak sih ngomongin mereka di belakang gitu ya, ngeleleweh, bikin meme tentang mereka gitu ya. Misalnya kita bikin gambar-gambar, kita bikin jokes tentang mereka, boleh gak ya? Soalnya mereka cupu, mereka sangat susah untuk dihormati. Nah hari ini gue mau sharing satu kebenaran yang mungkin siapa tahu bisa nempel di kepala kita teman-teman ya. Next, satu kebenaran yang mungkin gak akan membuat kita nyaman. We'll always have some sort of authority over us and it won't always be good. Ya, coba pengen tahu nih kira-kira teman-teman nangkep nggak? Boleh minta tolong sebelahnya, Kay siapa namanya? Halo? Sasha. Oke, dari pernyataan ini Sasha nangkep apa nggak? Pokoknya kita tuh bakal punya semacam banyak otoritas di atas kita, tapi itu nggak semuanya bakalan baik gitu, sesuai ekspektasi kita. Bagus banget ya, kata kuncinya sesuai ekspektasi kita. Kalau kita punya pemimpin, entah itu atasan atau itu orang tua, guru atau pelatih, kita ekspektasi apa sih? Lebih jago, lebih bijak, lebih berkarisma, lebih berkualitas, lebih pinter, bener nggak teman-teman ya? Kalau misalnya di sekolah gurunya, mohon maaf nih, lebih nggak up to date dibanding kita,
dari segi pengetahuan misalnya mereka percaya bahwa bumi itu datar, bukannya bulat. Wah, kita susah untuk respect teman-teman ya. Atau misalnya mereka masih percaya bahwa matahari itu mengelilingi bumi. Nah, kita susah untuk respect kepada mereka. Ya, nah. Tapi kabar buruknya kita tinggal di dunia yang memang gak ideal. Jadi ada kalanya, ya mungkin teman-teman tahu ya di sekolah kan gak semua guru itu mungkin kita gampang untuk menghormati ya. Kalau gue boleh cerita, dulu gue juga ada guru matematika ya. Ada 2 guru matematika. Yang satu cowok, dia berkarisma dan bisa ngajar. Yang satu lagi cewek, perempuan dan mohon maaf usianya udah lanjut teman-teman. Usia udah lanjut dan dia jalannya mohon maaf agak pincang. Wah, kasihan ya itu padahal kan kelemahan fisik, tapi gara-gara kelemahan fisik tersebut beliau tidak dihormati oleh teman-teman gua. Jangan sampai kita seperti itu ya. Nah, hari ini gue mau sharing ada 2 contoh ya, bahwa kita mengetahui bahwa selama kita di dunia, otoritas yang di atas kita itu nggak akan selalu baik, nggak akan selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, menariknya di Alkitab ada 2 kisah yang bisa jadi teladan buat kita. Yang pertama itu kisah dari Perjanjian Baru dan yang kedua kisah dari Perjanjian Lama. Nah, next ya. Ini kisah dari Perjanjian Baru. Ini ada yang tahu siapa? Ini adalah gambaran tokoh bernama Rasul Paulus teman-teman ya. Ini bukannya tokoh Avatar, Legend of Aang, bukan ya. Bukan juga semacam biksu, bukan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman di Netflix nonton film tentang Rasul Paulus, ini adalah gambaran tokohnya. Nah, Rasul Paulus ini tinggal di zaman di mana yang berkuasa itu pemerintah Roma teman-teman. Kerajaan Roma, bangsa Roma. Dan mereka itu bersikap tidak baik, tidak kooperatif dengan orang-orang Kristen. Ya, nah bisa kebayang dong kalau kita sekarang tinggal di zaman ini nih, kita kan jadi minoritas. Kerasa ya kadang gak enak jadi minoritas. Nah apalagi di zaman itu teman-teman. Zaman itu orang Kristen dianggap sebagai ancaman oleh bangsa Roma. Ya, nah Rasul Paulus memberi nasihat kepada orang-orang Kristen yang hidup di zaman itu. Ya, next. Mau minta tolong, siapa namanya? Marcel, boleh tolong bacain Marcel? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, thank you. Nah, jadi waktu zaman itu orang-orang Kristen banyak dari kaum budak teman-teman, kaum ART lah ya, asisten rumah tangga, mereka percaya Tuhan. Tapi masalahnya mereka punya bos-bos yang bukan orang Kristen. Nah, susah ya, nggak gampang punya bos yang bukan punya orang Kristen, bukan orang Kristen pada zaman itu. Karena mereka nggak mengenal yang namanya sistem kasih teman-teman. Nilai kasih itu nggak ada. Jadi mereka itu ibaratnya sangat mudah untuk dizolimi oleh bos-bos mereka. Nah, mereka punya pergumulan seperti itu dan Paulus tahu kalau orang-orang Kristen yang bekerja sebagai budak-budak ini tuh kadang-kadang tertekan ya, aduh punya bos, punya atasan bukan orang Kristen rasanya gak enak banget ya. Kok pengennya ngelawan, pengennya berontak. Nah tapi Rasul Paulus ngasih perintah apa? Apapun yang kamu perbuat, walaupun kamu ini budak, walaupun bos kamu bukan orang Kristen, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bayangin bos kamu itu Tuhan. Walaupun bos yang kamu sekarang layani sekarang ini bukan orang Kristen, tapi bayangin kalau dia itu Tuhan. Dan kamu kerjakan tugas kamu seperti untuk Tuhan, jangan seperti untuk manusia. Sampai sini nangkap teman-teman ya. Jadinya Rasul Paulus memaksa gitu ya, memerintahkan bahwa tetap hormati mereka, perlakukan mereka, anggap mereka ibaratnya seperti Tuhan. Berarti apa? Jangan kurang ajar, jangan berontak, dan jangan nggak nurut sama perintah mereka. Sampai sini nangkap teman-teman ya. Ini adalah kisah dari Perjanjian Baru yaitu Paulus. Nah, next, ada yang namanya special case teman-teman. Special case. There will be times in life when you have to honor but not obey. Ada kalanya kita harus tetap menghormati tapi nggak harus nurut. Ada kalanya kita harus tetap menghormati tapi nggak harus nurut. Next, ini gue pengen sharing satu kisah yang waktu itu gue belajar dari salah satu materi VIP di CLCC ya, bagus banget. Ini ada 3 tokoh, mungkin teman-teman
Mau menebak kira-kira kisah apa di Alkitabnya? Perjanjian Lama ada 3 tokoh. Benar ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, kita tahu waktu itu namanya Raja Nebukadnezar, dia membangun patung yang tinggi dan besar. Dia ngasih perintah supaya setiap orang sujud menyembah patung tersebut. Ya, jadi waktu sangkakala dibunyikan, alat musik dibunyiin semua, pokoknya perintahnya semua waktu ngedenger musik tersebut harus langsung sujud. Dan waktu alat musik dibunyikan, ada 3 orang tetap berdiri ya. Tetap berdiri bukan karena nggak bisa jongkok, nggak bisa sujud, tapi mereka dengan sengaja nggak mau sujud teman-teman. Ya, dan kita tahu kalau kita baca kisahnya, mereka dihukumnya apa? Dimasukin ke dapur api. Ke gua singa atau dapur api nih? Dapur api ya, jangan sampai ketukar, ke dapur api. Nah tapi menarik teman-teman, mereka memilih untuk nggak nurut, tapi sikap mereka tetap sopan. Mereka memilih nggak nurut, tapi sikap mereka tetap sopan. Kita baca ayatnya ya, next. Kelihatan teman-teman ya, dari tutur bahasa yang mereka gunakan, mereka itu bisa dibilang nggak mau nurut, mereka berontak tapi nggak kurang ajar. Kita lihat kata-kata mereka apa sih? Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja, masih manggil Raja ya. Terus, tapi seandainya enggak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, masih manggil Raja loh. Bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sopan gak teman-teman? Sopan ya? Sopan banget. Ternyata bisa loh, kita enggak nurut, tapi bersikap sopan itu mungkin teman-teman. Ya, jadi waktu gua belajar tentang hal ini di materi VIP, wah gua dapat insight banget ya. Ternyata posisi kita benar nggak membuat kita berhak kurang ajar teman-teman. Ya, walaupun posisi kita benar, hal tersebut nggak membuat kita berhak untuk bersikap kurang ajar. Ya, next. Nah, jadi gimana? What about when your boss, parents, teacher or coach is a bad leader? Teman-teman hari ini 2 hal yang bisa kita tangkap, yang bisa kita praktikan ya. Yang pertama apa sih? Control what you can control and trust God with what you can. Nah, nomor 1 maksudnya apa? Apa yang bisa kita kontrol? Yang satu apa? Respon teman-teman. Waktu misalnya guru kita nggak oke, orang tua kita mungkin mohon maaf terkesan cupu, ketinggalan zaman atau nggak pembimbing atau coach kita kok lebih nggak oke dibanding kita. Satu hal yang bisa kita kontrol apa? Respon teman-teman. Kita nggak bisa memaksa supaya orang-orang yang ada di atas kita itu lebih oke, nggak bisa. Tapi kita bisa berespon ya. Kontrol yang bisa kita kontrol itu apa? Respon kita teman-teman. Latih respon kita, tetap respect sama mereka. Karena gue percaya jangan-jangan Tuhan sengaja menempatkan orang-orang yang lebih cupu, lebih nggak oke, lebih nggak berkarisma di atas kita untuk menguji isi hati kita teman-teman. Ya, gampang dong kalau misalnya kita punya atasan, punya sosok yang lebih oke, nggak usah diajarin juga kita bakal lebih hormat, bener ya? Kita lebih respect. Tapi waktu dikasih leader yang nggak oke, nah, Tuhan lagi ngetes isi hati kita seperti apa. Nah yang kedua, ini paling penting teman-teman. God is not giving us a free pass to mock, insult or dishonor those people. Ya, jadi teman-teman, misalnya siapa tahu kalau di sekolah masih suka ada yang ngeleleweh, guru yang misalnya culun atau cupu teman-teman ya. Per hari ini saya katakan bertobatlah teman-teman ya. Kerajaan surga sudah dekat teman-teman. Jangan sampai kita ikut-ikutan ya. Jadi kalau teman-teman yang lain misalnya mau ngeleleweh guru yang gak oke, guru yang cupu, guru yang culun, teman-teman tahan ya. Gak ikutan, jangan ikutan. Tahan mulut teman-teman dan jangan ikutan. Ya, nangkap teman-teman 2 hal ini ya. Kontrol apa yang bisa kita kontrol, respon kita, tetap kita hormati mereka. Kalau gak setuju kita tetap bisa bersikap sopan. Dan yang kedua apa? Ingat Tuhan gak ngasih kartu hijau atau lampu hijau buat kita supaya kita ngejek mereka. Nangkap teman-teman ya? Semoga hari ini teman-teman bisa dapat sesuatu dan kalau misalnya lupa ingat aja teman-teman bahwa waktu kita dalam posisi yang benar itu bukan artinya kita berhak untuk bersikap kurang ajar. Ya, sama-sama kita berdoa yuk.
Bapak terima kasih udah ngasih kesempatan pada malam hari ini untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan gak mudah untuk bersikap hormat kepada orang-orang yang ada di atas kami, entah itu orang tua, guru, ataupun pelatih, ataupun pembimbing, terlebih kalau mereka memiliki kekurangan-kekurangan yang kami gak bisa tolerir. Bapak sungguh berikan kepada kami kekuatan, hikmat agar kami bisa tetap bersikap hormat, menghargai mereka terlepas kekurangan yang mereka miliki, dan kami mau menjadi pengikut yang baik karena kami percaya Engkau yang dengan hikmat-Mu memilih mereka untuk berada di atas kami. Entah itu orang tua kami, entah itu pembimbing kami, entah itu guru kami atau pelatih kami. Kami mohon kiranya Engkau memproses kami agar kami bisa menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Kami bisa melatih respon kami dengan baik. Kami masih bisa tetap bersikap sopan walaupun kami berada di pihak yang benar. Kau yang berikan kepada kami kekuatan Tuhan untuk terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dan kiranya kami bisa menjadi teladan buat teman-teman di sekitar kami. Kami serahkan Tuhan selanjutnya dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin, 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 amin.